puasa, mengumpulkan harta, mengurusin keluarga, terkadang membuat banyak nilai-nilai Ramadan yang mulai hilang dari kita. Dan semoga dengan mulainya kita belajar, kita dicas kembali untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Jumlah penduduk Indonesia ini ketika merdeka itu berapa? Ya 68 juta kalau anda nggak salah. Sekarang sudah 280 juta. Artinya dalam kurun waktu nggak sampai 100 tahun penambahan penduduk itu luar biasa. Dan sebagaimana Allah firmankan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian dari tanah. Tiba-tiba kalian bertebaran di muka bumi. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kata Allah, bertakwalah kalian wahai umat manusia yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu. Jumlah penduduk bumi berapa sekarang? 8 miliar kira-kira. Itu tercipta dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya jadi dua. Adam dan Hawa. Kemudian dari dua ini Allah tebarkan laki-laki dan wanita yang banyak. Wallahi banyak. 8 miliar manusia itu kalau dikumpulkan di Jember ini, antum bisa bayangin ya, berapa penduduk Jember? Penduduk Jember itu 2,4 deh. Beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang kayaknya nambah. Bicara rumah tangga, karena ini mukaddimah, kita akan masuk ke fiqhul usrah lagi. Namun kita ingin memberikan beberapa tips menjalani kehidupan rumah tangga, karena di bulan Syawal ini banyak yang melakukan pernikahan dan banyak yang melakukan perceraian. Jadi angka pernikahan di Indonesia itu turun. Dari 2013 ke 2023 itu mengalami ya fluktuatif, ya naik turun, tapi kemudian turun sekali. Dan di tahun 2024, jadi kalau mau data tuh nggak usah capek-capek sekarang, tinggal tulis, AI akan menjawab bantu. Tahun 2024 itu angka pernikahan dicatat di Kemenak tadi 1.478.4024 orang. Banyak apa nggak banyak? Sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai. Yang bercerai itu 446.359. Bayangin ya, sepertiga itu banyak. Kata Nabi SAW, as-sulus wa thuluthu katsir. Gak tahu perceraian di Jember berapa banyak, tapi rata-rata seperti itu. Di kota Solo yang parah, kemarin Anda sempat ngelihat di Surakarta itu
tingkat atau angka pernikahannya sekitar 3.000 sekian, perceraiannya 2.000. Bayangin jemaah. Dan rata-rata yang bercerai anak-anak muda. Jadi bukan yang nikah-nikah tua, yang nikah-nikah lama, bukan. Yang muda-muda. Kenapa kita angkat materi ini? Agar kita bisa memahami bahwa pernikahan itu bukan bersenang-senang. Nggak ada cerita yang bersenang-senang di muka bumi ini. Yang ada berjuang dan berkorban untuk bersenang-senang. Apa gunanya antum bersenang-senang, ketawa-ketawa, kalau akhirnya antum harus menangis dan tersiksa nanti? Kita capek nggak apa-apa, tapi akhirnya istirahat. Kenapa orang suka menjadi ASN? Karena dia berpikir nanti kan dapat pensiunan. Gak apa-apa, capek sekarang. Gajinya nggak banyak loh. Iya nggak apa-apa, nggak banyak. Tapi kan ada jaminan di masa tua nanti. Jadi kalau bicara pernikahan, Allah Azza wa Jalla menyebut ini khusus buat para laki-laki ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang berat. Nggak main-main gitu. Ya gimana ya seorang wanita yang kita tidak punya peran apa-apa dalam proses kelahirannya? Emangnya antum keluar duit ketika istri antum lahir? Nggak ada. Ketika dia dibesarkan oleh ayah bundanya, ketika anak ini mulai diajarin membaca, menulis, diajarin sekolah, ngaji, baca Quran, ada yang sampai hafal Quran, sampai gede, tahu-tahu antum datang mengatakan, saya mau melamar putri bapak. Kalau antum orang soleh, insya Allah diterima. Apalagi kalau ngomong mahasiswa STDI, Masya Allah, katanya. Oh, muridnya siapa? Muridnya Ustaz Arifin. Oh, benar, insya Allah sudah. Iya. Tahu-tahu antum dinikahkan dengan mahar berapa? Apakah semua biaya membesarkan itu perempuan dibebankan ke antum? Lalu dikatakan kepada antum, ya insya Allah dia tuh lahirnya sesar dulu ya. Ya 24 juta itu tulis gitu kan. Susunya selama 2 tahun berapa gitu ya. Kemudian bajunya ini, perawatannya, terus sampai SD-nya. SD-nya paling favorit dulu dia di Jember ya. Insya Allah biayanya mahal. Terus lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Apalagi kalau dokter, oh berat. Berapa? Ya 24 miliar lah. Siapa yang mau nikah jemaah ketika semua biaya itu dibebankan ke suami? Ini enggak. Dengan mahar seperangkat alat sholat, saya terima. Enak seperangkat alat sholat jemaah. Berapa untuk beli seperangkat alat sholat? 200.000 kemahalan Ustaz. Ya 175 lah. Subhanallah jemaah. Maka di sini ada sebuah beban besar yang antum ambil. Jadi bukan antum mau bersenang-senang. Antum mendapatkan sebuah tanggung jawab baru. Makanya banyak doa diberikan kepada pengantin baru itu apa? Selamat menempuh hidup baru. Kudu sabar. Betul, selamat menempuh hidup baru. Kita kalau hidup lama itu sudah biasa, anak susah kok ini. Udah terbiasa dengan kesusahan. Ketika menempuh hidup baru, banyak yang kaget-kaget. Makanya tadi sepertiganya cerai. Sepertiganya cerai. Apakah 460.000 itu ketika menikah dipaksa sama orang tuanya? Enggak, insya Allah. Apakah dia nggak cocok sama suaminya? Enggak, dia dari awal udah suka sama tuh laki-laki. Tapi apa masalahnya? Ternyata kebanyakan masalah perceraian itu masalah perselisihan dan pertikaian antara suami istri. Belum lagi ada campur tangan mertua. Belum lagi agak-agak ada campur tangan ipar. Terakhir itu mengatakan, ya Allah Pak, capek saya Pak, bawa sudah putrinya.
Yang kedua, masalah ekonomi. Banyak masalah ekonomi. Karena banyak wanita berharap dapat suami yang dapat memenuhi kebutuhan dia. Dia udah capek ngurusin suaminya, punya anak, ya banyaklah yang dia kerjakan. Makanya Allah memerintahkan laki-laki itu untuk membina rumah tangganya dengan baik. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalalu, Ar-Rijal Qawwamuna 'ala nisa. Kalian yang jadi pemimpin. Kalian loh yang meluruskan. Kalian loh yang genak no. Anak pikir anak dapat sudah lurus susah. Enggak ada ceritanya dapat antum sudah lurus. Qawwam. Dari kata qawwam ini, dari kata takwim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Mustaqim, qayyim. Dari situ. Jadi ketika antum menikah, antum sudah tahu anak ini punya tanggung jawab. Iya. Dan yang antum nikahi perempuan yang bengkok. Iya. Siap. Siap nggak siap? Kalau nggak siap jangan nikah. Jangan. Akhirnya berakhir dengan perceraian tadi. Ketika antum tidak memiliki kesiapan, ketika ada yang di benak antum akan bersenang-senang. Antum datang dari tempat kerja, disambut sama istri, belum tentu istri antum nyambut antum. Tahu-tahu antum dapat dia sedang di atas ranjang melungker karena sedang datang bulan. Kadang kala perih perutnya dia. Ya, itu terjadi. Antum pikir kok kayak ini ya. Kalau antum kepingin yang nggak datang bulan, nanti di surga. Iya. Azwajun mutahharah ada di jannah. Itu cerita di surga. Cerita di dunia enggak. Antum akan dapetin dia ya dalam kondisi yang berubah-ubah ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh, dari 460 yang bercerai, banyak di antara mereka masalah ekonomi. Masalah suami yang nggak tahu jawab. Nih mahasiswa tahu-tahu mau nikah. Enggak, saya mau nikah pokoknya. Nggak kuat saya sudah. Iya terus, mau dikasih makan apa? Cinta dan kasih sayang. Emangnya cinta bisa bikin kenyang? Ya, insya Allah duduk di atas apa? Meja makannya. Yuk bismillah sayang. Aku sayang sama kamu. Katanya tetap lapar walaupun kau ngomong sayang. Kadang-kadang mereka lupa dengan tanggung jawab itu. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyuruh semuanya menikah. Tidak. Beliau menyuruh menikah yang punya kemampuan. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Yang punya kemampuan nikah, nggak punya jangan. Terus gimana? Ya puasa. Dari dulu anak puasa. Ya sampai mati puasa loh apa kalau antum nggak mampu memang. Gimana nggak mampu? Ini arahan dari Nabi Muhammad SAW. Maka buat yang mau menikah dan sudah menikah, hendaklah dia senantiasa merenungkan kehidupan ini. Bahwa Allah menciptakan dia bukan untuk bermain-main dan bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk mengikuti syahwat dan nafsu, tapi untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah, di akhir surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa diperintah, tanpa dilarang? Dia hidup mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah ingatkan, alam yakun nutfatan min mani yumna. Apa dia lupa? Dia tercipta dari apa gitu? Dia tercipta dari air mani. Antum nih yang gede-gede kayak gini sekarang, yang ada rambutnya, yang ada mata, hidung, mulut, bisa berjalan, bisa berlari, antum dari air mani. Antum gak melihat sekarang ya, bisa dilihat sperma itu seperti apa? Seperti
Apa jemaah? Kecebong. Antum dari kecebong, antum lihat kecebong. Ana dari ini dulu ya. Betul. Itu membuat antum jadi sadar. Terus anda jadi seperti ini buat apa gitu loh? Allah berikan semua fasilitas kepada anda untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya habis surat Al-Qiyamah itu surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Ini ada korelasinya, ditutup dengan tentang manusia yang kadang-kadang lupa dengan dirinya. Kemudian di awal surat Al-Insan Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah dilewatin sama manusia ini fase di mana dia nggak bisa disebut? Nggak ada. Syafiq nggak ada Syafiq. Bapak Ana Riza nggak ada dulu Riza. Mbah Ana Hasan nggak ada dulu yang namanya Hasan. Tahu-tahu ada. Tapi ada fase ketidakadaan kita. Terus Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Artinya sperma itu nggak bisa jadi orang. Emangnya bisa? Sperma antum taruh gelas, tahu-tahu besok dilihat tuh jadi orang di dalam. Nggak ada jemaah. Dia dengan bercampur dengan sel telur manusia. Dan ternyata jutaan yang keluar dari manusia itu. Agar jadi satu orang ini, dia mengeluarkan jutaan sperma. Puluhan juta ya, mungkin belasan juta yang dia keluarkan. Jadinya cuma satu ya, atau dua paling banyak. Subhanallah. Untuk apa diciptakan? Allah katakan nabtali. Kami ciptakan dia untuk dikasih bala, dikasih cobaan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat, supaya bisa diperintah, bisa dikasih arahan, bisa membaca aturan, bisa mendengar apa yang harus dia kerjakan. Maka pendengaran kita, penglihatan kita, ini akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Pendengaranmu, dia tinggal diam rumah tangga. Ustaz, suami ana ini nggak faham-faham. Ana cuma ingin diantar naik motor. Kadang-kadang ada suami yang nggak peka. Ada istri yang susah difahami. Ada suami mengeluh, wallahu a'lam Ustaz ya. Ana sudah 15 tahun nikah, nggak pernah faham mana sama istri ana. Selalu salah faham. Dia nggak memahami apa maunya istri. Dan nanti kita akan bahas. Kenapa perempuan seperti itu? Kenapa laki-laki seperti itu? Apabila seorang perempuan memahami laki-laki dan laki-laki memahami perempuan, selesai urusannya. Kita tuh kalau udah paham maunya, oh maunya istri kayak gitu. Istri juga paham, oh maunya suami kayak gitu. Selesai. Seperti cerita seorang suami yang istrinya sibuk nyiapin makanan ya. Habis siap makan ditaruh di meja makan. Suami, fadol. Masya Allah siapi. Istri berpikir sudah cukup khidmat dia kepada suami. Tahu-tahu istri berangkat nonton TV. Apa kata suaminya? Fulana kata dia. Kata dia. Apa bang kata dia? Mari saya benih kucing kata dia. Saya bukan kucing kata dia. Kasih makan terus saya tinggal. Kan tadi kan dia pikir istrinya Ana sudah berkhidmat, Ana sudah siapkan makan ini loh. Yang dikasih makan kemudian ditinggal namanya apa? Kucing jemaah. Suami ditinggal, istrinya sibuk. Mari saya benih kucing. Ini yang kadang-kala mereka ujian buat sebagian lainnya. Atas biru, sabar nggak kalian? Ujian buat orang kaya. Orang kaya ujian buat orang miskin.
Ketika orang kaya ngeliat orang miskin, ya Allah, ini orang malas kerja, ini itu. Ini ujian. Orang yang sehat ujian buat orang yang sakit. Orang sehat, ya Allah, aku kok dikasih sakit, fulan sehat. Yang sehat ngeliat orang sakit, Allah, na'udzubillah sakit. Pakai masker. Yang sakit. Jadi ujian. Antum kayak lihat yang pakai masker, Allah, sakit apa ini ya? Jadi sebagian orang ujian untuk sebagian lainnya. Yang pinter ujian buat yang bodoh. Ya Allah, pinter banget orang itu. Jadi yang bodoh, padahal orang pinter butuh sama orang bodoh. Bayangkan kalau semua orang pinter, siapa yang mau kerja sama dia aja? Gak ada. Jadi memang Allah sudah jadikan semuanya ini indah sebenarnya. Tinggal sabar tidak kita menghadapi ujian. Tadi dalam lingkup rumah tangga, ya suami ujian buat istrinya, istri ujian buat suami. Menantu ujian buat mertuanya, mertua ujian buat menantunya. Ada mungkin anak yang mengatakan, ya Allah Bu, kalau ibu nggak nikah sama bapak ya, azab anak. Ibu kok bisa dapat bapak? Anak protes karena ngelihat bapaknya sholat, enggak bapaknya ini enggak. Ibu kok nggak nikah sama suaminya tetangga itu? Ini gimana gitu dia? Ya inilah ujian yang diberikan kepada manusia. Sabar nggak kita menghadapinya? Jadi memang kunci menghadapi telah apalah cerai kayak kita itu disuruh sabar sama Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Wallahi jemaah, itu sabda Nabi SAW. Nggak ada karunia Allah, nggak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Makanya ketika seorang sabar, sampai cerita seorang syekh yang pernah Anda sampaikan di sini. Ketika seorang istri tanya sama syekh ini umurnya sudah lupa, ada 90 tahunan ya, dia tanya, Syekh, suami anak ini peminum, dia punya anak 5. Suatu hari Syekh, dia datang ke rumah, anak sedang baca Quran, akhirnya Quran itu dirobek sama. Apa solusinya Syekh? Ditanya sama Syekh, engkau kalau bercerai, engkau akan hidup di mana? Aku nggak punya siapa-siapa Syekh. Dia dari kampung ya. Yang jelas suaminya akan ngambil anak-anak. Kata dia. Kata Syekh, sabar kona. Ini via telepon dia di televisi. Sabar. Kau banyak berdoa. Subhanallah. Setahun kemudian perempuan itu telepon. Syekh, ingat Syekh, kata dia, sama anak. Cerita suamiku merobek Quran itu Syekh, kata dia. Alhamdulillah Syekh, sekarang suamiku baik. Dia yang ke masjid dulu, yang buka pintu masjid. Apa? Sabar. Tapi kadang-kadang wanita enggak, dia berontak. Oke, kalau nggak punya anak, kan seorang tuh harus berpikir, ya. Berpikir logis. Walaupun memang kadang-kadang wanita nggak logis, dia lebih mengutamakan perasaan. Maka di sini butuh orang yang memberikan arahan. Dia tidak mengambil keputusan itu sendiri. Kenapa wanita nggak bisa menikahkan dirinya sendiri? Dan dia juga nggak bisa menceraikan dirinya sendiri. Nggak bisa. Dia menceraikan suaminya nggak bisa. Dia perlu menggugat. Dia perlu khulu. Ketika nikah dia perlu wali. Karena boleh jadi perempuan ini menikah dengan yang nggak kufu sama dia. Boleh jadi dia punya kenalan di Facebook ini itu, kemudian dikasih kata-kata sayang, cinta, ya sudah, ya Allah laki-laki ini sayang banget sama aku. Belum tentu. Banyak buaya darat. Nah, dan banyak serigala berbulu domba. Tadi perempuan nggak bisa, yang ambil keputusan sendiri. Ini bukan bentuk diskriminasi kepada perempuan, sama sekali ini bentuk penghormatan kepada wanita, penjagaan terhadap hak-hak dia. Ana baca berita tentang apa yang urusan sirkus, apa yang perempuan-perempuan dilecehkan. Alhamdulillah ya. Tadi perempuan nggak boleh, memang dia perlu wali. Ketika dia nikah butuh suami dia. Jangan mudah-mudah untuk berpisah sama suaminya. Kuncinya memang sabar. Suami juga gitu. Dapat istri yang susah difahami. Kayaknya anak mau ganti istri.
antum ganti, dapat sama kayak gitu. Kok sama aja Ustaz? Memang seperti itu perempuan. Diangkatnya antum sebagai pemimpin agar antum bisa sabar menghadapi mereka. Maka pemimpinnya bukan perempuan, kalian pemimpin. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melihat kepada kelebihan, melihat kepada kelebihan pasangan kita. Tadi dengan semua kekurangan di istri kita dan juga para wanita, dengan semua kekurangan yang ada di suaminya, ketahuilah ketika engkau menikah dengan pelaku dosa. Camkan. Ketika seorang laki-laki mengatakan gabil tuh, ingat yang kau nikahi pelaku dosa. Dan seorang mertua ketika mengatakan zawajtuka wa ankahtuka, ingat yang kau nikahkan pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Bayangin. Sampai setingkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia minta doa, apa doa yang kasih Nabi SAW kepada dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Karena itu sudah kodratnya manusia gitu. Ketika kita sudah paham pasangan kita kurang, kita juga kurang, ya gimana saling melengkapi dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Di sini ada perintah kepada laki-laki untuk memahami bagaimana sih ma'rufnya perempuan ini, bagaimana? Seperti apa perempuan itu? Kalau antum tidak memahami mereka, yang ada tadi salah paham terus. Salah paham. Maunya apa? Dengerin. Sudah. Jadi kadang-kadang kita dengerin, iya. Insyaallah ya. Antum jangan qala Allah Ta'ala, ini solusi. Bismillah. Enggak. Perempuan kadang-kala dia hanya ingin cerita. Dan juga sama laki-laki. Perempuan harus memahami laki-laki itu nggak ingin digurui. Nggak ingin digurui. Kadang-kala dia juga cerita ada masalah di tempat kerjanya, mungkin dia akhirnya butuh fulus ini dan itu, kemudian istri tahu-tahu mengeluarkan fulus. Boleh jadi bukan solusi buat dia. Boleh jadi penghinaan buat suami. Enggak, jangan. Aku nggak butuh itu. Maka perlu memang memahami tabiat masing-masing tadi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan uruf juga. Gimana perempuan itu digauli. Fa'in karihtumuhun. Kalau ternyata dalam pernikahan itu engkau nggak suka sama pasangan, apa yang perlu dilakukan? Ceraikan dia? Enggak, tunggu dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, yang kalian nggak sukai, di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Nah, tadi yang ana sampaikan, ada kawan kita di Madinah. Dia kerja sebagai supir yang gajinya mungkin 1.000 real atau 1.500 paling banyak. Tahu-tahu istrinya telepon cerita dia punya sepupu baru beli villa 2,5 M ini itu. Jadi akhirnya sakit hati suami. Dia ngomong sama sudah Ustaz, anak mau ceraikan istri anak. Jangan dulu lah bang, sabar kata dia. Masa dia tidak menghargai anak yang kerjanya seperti ini, tahu-tahu dia menceritakan fulan. Jangan memang. Ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan kepada suami. Ini buat para wanita ya. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan siapapun. Ngomong sama suaminya. Jadi ada laki-laki itu yang maunya to the point. Dia nggak suka cerita panjang-panjang, kemudian kau simpulkan sendiri mas. Dia cerita 15 menit, udah mas, kau dengar? Iya. Nah, tahu kan apa yang aku inginkan? Insya Allah ya. Tidur. Besok dia nggak apa-apa, kok kepingin apa gitu. Ngomong gitu sama suami. Ada suami yang nggak peka. Ngomong dengan cara yang indah. Mas aku tuh kepingin ini, itu. Karena ada memang suami yang nggak peka. Jadi jangan maksa suaminya harus peka.
Kita itu kadang-kadang nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita. Tadi, engkau mau merubah saya, insya Allah dengan berjalan waktu mudah-mudahan dia berubah. Dengan komunikasi yang baik, ngomong yang baik sama dia, semoga dia berubah. Tapi ketika dia tidak berubah, engkau nggak perlu lagi kasih kata-kata sindiran, ini itu. Karena dia tidak paham. Ada suami yang Masya Allah, bau badannya itu, pas masuk rumah mesti istrinya cium. Datang suamiku. Ada loh jemaah. Tahu-tahu istri naruh deodoran ya. Di mana? Di mejanya gitu. Maksudnya istri supaya suaminya pakai gitu kan. Tapi suami nggak dipakai-pakai gitu kan. Nah, suami nggak dipakai-pakai gitu. Ya perlu ngomong sama suaminya. Kasih jamu kek yang membuat bau badannya dia hilang, ini dan itu. Jadi ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Baik. Kemudian pahami suamimu. Kadang-kala perempuan ini bercerita tentang suaminya masing-masing. Seperti cerita tentang hadis Ummu Zara ya, yang menceritakan tentang 11 wanita yang cerita suamiku kayak gini, suamiku kayak gini. Kan semua itu tahu dengan suaminya. Suamiku itu kalau masuk, aduh, udah kayak singa sudah dia. Iya, ada suaminya yang aduh suamiku ini bakhil banget. Iya, itu suamimu, itu suamimu. Engkau syukuri itu suami yang bakhil. Ustaz, masa disyukuri Ustaz? Iya, suami yang bakhil itu di luar banyak yang nungguin juga. Cara suami menyampaikan sayangnya itu dengan perbuatan. Kadang-kadang istri ngomong, Ustaz, aneh nggak pernah suami anak ngomong aku sayang sama kamu. Ya udah, tapi suami tanggung jawab. Tanggung jawab, alhamdulillah Ustaz. Sama anak-anak baik, ini, ya alhamdulillah sudah. Ya itu mungkin cara suamimu mengekspresikan cintanya dengan tanggung jawab dia. Tapi kan anak butuh Ustaz yang ngomong sayang. Wallah Ustaz, dia WA nggak pernah pakai apa emoji yang cinta-cinta, nggak ada Ustaz, nggak ada sama sekali. Cuma iya, enggak, iya, enggak, iya. Ya udah itu suamimu, iya, enggak, iya, enggak. Seperti itu. Nggak ada Allah wala bunga, maafi Ustaz, maafi. Ya sudah, engkau yang kirimin dulu. Jadi istri yang ngirimin dulu kata-kata itu. Kadang-kadang istri, bang kirimlah bang kata-kata cinta buat aku bang. Terus suaminya, ya Allah, na'udzubillah, perempuan ini nggak paham tentang aku gitu. Seperti itu. Kan sekarang kan banyak orang bikin kontennya. Ada istri yang ingin dapat bunga. Karena engkau punya suami mah nggak berkah. Mau gimana? Tadi jangan bandingkan dengan suaminya orang. Udah suamimu kayak gitu. Udah engkau kasih tahu bang, engkau kalau masuk rumah, kau bawa satu bang, kasihkan ke aku nanti bang ya. Aku taruh kamera di sini bang, kau nanti lihat bang. Oh bikin konten deh bang. Nggak usah. Udah itu suamimu kayak gitu. Kata-kata cinta. Jadi mulai dulu. Karena kadang-kala kita itu kalau menanti, kita nggak dapat. Tapi kalau kita mau mulai memberi, kita akan dapat. Maka mulai dulu, perempuan-perempuan mulailah. Nggak usah lagi engkau ngeluh kayak gitu, udah dijalanin. Kemudian dia butuh waktu dan proses. Nah ini ada satu hal di diri perempuan yang memang bermasalah wanita itu. Perempuan itu suka lupa dengan kebaikan suaminya. Suka lupa dengan hal-hal indah yang pernah dilakukan suaminya. Dia lupa. Seakan-akan suaminya nggak pernah nyenengkan dia. Dan itu pula yang membuat suami jadi males. Jadi tolong para wanita ini belajar mengucapkan syukron kepada suaminya. Belajar. Jazakallahu khair. Latihan. Di cermin, nanti suamiku datang, jazakallah khair. Karena dia susah ngomong jazakallah. Karena itu kan kewajiban dia Ustaz. Jadi gak ngomong syukron. Karena kewajiban. Nabi SAW ketika mengatakan kebanyakan wanita di neraka, gara-gara apa? Yuksirna la'an wa yakfurna al-ashir. Kadang-kadang gak enak ngomongnya perempuan itu.
kemudian kufur sama suaminya. Maka tolong ketika engkau ingin dihargai sama suami, engkau hargai suami. Tadi suami yang gak peka, bagaimana engkau menghargai dia? Sekecil apapun, berikan apresiasi. Bang, makasih banyak bang ya, engkau tadi malam udah dengerin ceritaku. Kan ada yang si istri ini, ya tadi benar-benar tidak aku nggak pernah ini, aku nggak pernah. Yang pernah lupa dia semua. Yang dia ingat cuma yang nggak pernah. Teman yang nggak pernah ngasih hadiah lagi sama orang tua punya 2 menantu perempuan. Si mertua ini suka dengan menantu anaknya yang pertama umumnya. Sama menantu yang kedua biasa-biasa. Ternyata menantu itu panjang. Terima kasih. Narik, modelnya juga kuno ini tuh. Tapi ini menantu mengatakan, ya Allah Uma, makasih Uma. Kasih apa dasar? Kurang bagus kayaknya ini mah. Beli di mana? Pada terima kasih. Nah, ada suami waktu di Medina, anak ngomong bang, ayolah bang belanja. Hadiah buat istri. Enggak Ustaz, anak udah janji nggak mau beliin apa-apa buat istri. Kenapa? Setiap anak beli sesuatu mesti dia celah. Yang kurang ini, yang kurang ini, yang ini, yang itu. Ahsan anak nggak beli Ustaz, daripada sakit hati. Jadi si perempuan ini kepingin suami yang peka, tapi ketika suaminya mulai peka sama dia, nggak dihargai. Akhirnya kepekaan itu hilang lagi. Maka tadi ucapkan syukur, makasih. Dia ketika datang dari kerjanya, ya mungkin dia nggak bawa apa-apa, cuma dia nggak telat. Dia biasanya telat datangnya ini tuh. Dia, ya Allah bang, kok capek banget bang ya, disiapin minuman ini itu. Ini bentuk penghargaan kepada suami. Tapi ya, gimana lagi yang berdoa juga. Banyak-banyak berdoa. Jadi buat para perempuan juga ketika menghadapi suami yang jadi jangan terburu-buru untuk bercerai ya. Kadang-kala itu bukan membuatmu jadi lebih nyaman hidupnya, lebih menderita kadang-kala. Baik, bagaimana suami menghadapi istri yang tidak jelas maunya? Dia sama juga, sabar. Sabar kau pemimpin. Nabi SAW ketika mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wa din, akalnya kurang, agamanya kurang, itu bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memahamkan kita kaum laki-laki. Kau harus paham dengan perempuan. Bagaimana cara yang tepat menghadapi perempuan. Perempuan tadi dia lebih mengutamakan perasaannya. Perempuan itu mengalami fase-fase labil sekali kondisi hatinya. Sedang datang bulan, ada masalah sama anaknya, ada kondisi yang berubah sama orang yang bahasanya ganti-ganti. Ngomong pakai bahasa Inggris, tahu-tahu ganti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Anak kok nggak sih? Biaya yang antum keluarkan untuk memberikan pujian kepada istri antum, untuk mengatakan ya Allah engkau itu cantik banget. Wallahi nggak ada perempuan di muka bumi yang lebih cantik dari diri. Padahal bohong dia coba. Ya artinya tetap itu diinginkan, butuh pengakuan perempuan itu aja. Maka buktinya dia cantik, engkau datang melamar dia, engkau datang meminang dia. Engkau mempersiapkan diri untuk menikahi. Dulu kan mandangnya dari jauh gitu ya. Dulu mandangnya sesekali. Sekarang kan tiap hari memandangmu. Kayaknya kurang cantik istilahnya. Kemudian ya ada hal-hal kecil yang besar buat perempuan ya. Sama ketika anak katakan perempuan tadi ucapkan terima kasih. Antum juga ucapkan terima kasih kepada perempuan gitu loh. Kalau dia melakukan sesuatu mungkin itu cuma ketika antum makan sarapannya, ya Allah enak kata dia dengar antum engkau tahu hari ini aku bikinin sarapan buat suamiku, dia ngomong enak kata sarapanku, padahal biasa-biasa aja, tapi itu jadi besar buat dia gitu. Kemudian ada satu konten video ya, yang ini Anda juga ambil pelajaran ya. Ada seorang suami, istrinya baru dari salon.
Dia telepon salonnya itu sebelum istrinya pulang. Dia tanya, Afan, Ana mau tanya, istri Ana ngapain aja di salon? Kata dia. Oh ini dia cat rambutnya, ya ini, ya yang rambut yang apa? Yang bercabang-cabang itu dipotong ya. Kemudian kukunya di apa namanya? Menipedi seperti itu ya. Kemudian apalah, pokoknya dia sedang pulang dari salon gitu. Ini suami ini tanya, oh selesai, istrinya datang. Ya Allah, rambutmu kok jadi bagus ya, kukumu jadi bener banget gitu. Kok tahu dari mana aku habis menipedi? Seakan-akan suaminya tahu segala-galanya. Itu buat perempuan sesuatu bagus gitu. Jadi apapun perubahan di diri perempuan itu usahakan antum dia peka, belajar peka gitu loh. Belajar ucapkan, ya Allah, Masya Allah ya, rambutmu sekarang lebih indah daripada yang kemarin ya. Dia akan langsung bercermin, jamaah, bener bang gitu kan. Apa aja jamaah, maka tolong hal-hal kecil itu yang kau berikan kepada dia. Dia memang butuh diisi. Dia itu seperti gelas. Kalau antum tidak kasih sayang, tidak kasih pujian, kita tidak kasih sanjungan, wallah ketika dia dipuji sama tetangga, dia akan merasa tetangga lebih baik dari antum. Dia mengatakan, ana bersolek, berias, suami ana nggak pernah bilang ana cantik. Ana baru keluar Ustaz dari pintu rumah, kakinya doang keluar, orang sudah heboh semua. Kan memang tadi kita tuh udah terbiasa sama istri kita, maka tetaplah Allah sudah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Wanita itu bukan hanya butuh fulus, enggak. Antum jangan berpikir ya sudah ana udah kasih nafkah, enggak. Allah mengatakan ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dia butuh merasa aman ketika hidup bersamaan. Maka kadangkala ya antum hanya duduk di sebelah dia sudah merasa seakan-akan dunia milik dia. Sekedar antum mungkin mau pulang kerja capek, ada kerjaan, duduk di sebelahnya dia sambil pegang, minta maaf ya, ada yang mau nak kerja gitu. Nggak apa-apa, yang penting kau ada di sini. Jadi menumbuhkan perasaan aman di diri dia itu menyebabkan dia rumah tangga jadi lebih baik lagi. Kemudian ya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Jadi kadang-kadang orang kalau pakai baju salah baju ini, tapi kalau antum merasa udahlah nggak apa-apa kebesaran, tapi kan bagus bajunya, itu sudah jadi mereka. Dan pada intinya sebagai penutup jamaah, perempuan itu juga berusaha memahami kita. Apa sih maksudnya istri anak ya Allah? Kok dia kayak gitu? Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, izin bertanya. Sujud dan sebelum salam dengan doa-doa yang ada pada zikir pagi, petang, semisal Sayyidul Istighfar. Boleh baca doa apa saja. Dia nggak boleh itu baca Quran ketika sujud. Jadi doa-doa yang dibaca pada waktu pagi dan petang itu bukan berarti kita nggak boleh membacanya di luar waktu itu ketika doa. Seperti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Boleh antum mau siang-siang merasa ya Allah minta sehat sama Allah aku, untuk baca doa itu. Atau ketika sujud antum baca doa itu, nggak apa-apa. Doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, boleh dibaca ketika sujud, sebelum salam, boleh, nggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman di kantor yang bukan termasuk orang-orang soleh? Apa yang harus dilakukan mengingat kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran? Iya, para ulama membagi tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia. Ada yang bergaul dengan mereka itu seperti obat. Ada ketika kita butuh, kita bergaul sama mereka, tidak menjadikan mereka sahabat. Jadi pertemanan sekedar butuh, selesai. Kayak di tempat kerja, ya udah, ini karena hubungan pekerjaan, ya kita urus, selesaikan tugas itu. Ada yang bergaul sama mereka seperti racun, maka kita harus hati-hati. Artinya menghindari. Ketika kita bisa menghindari hal itu. Kemudian ada yang berobat sama mereka itu seperti makanan yang kita sangat membutuhkannya.
Maka tadi bersahabatlah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau teman di kantor cukupkan diri sekedar kebutuhan saja, karena tapi tidak sampai bersahabat. Ya kalau bersahabat tuh nanti nongkrong, jalan-jalan bareng, enggak lah. Teman kerja di tempat kerja aja. Tapi kalau engkau mau bersahabat, carilah sahabat yang seperti makanan yang kita butuhkan. Dan makanan pun macam-macam. Ada makanan yang mengandung gizi tinggi, ada makanan yang tidak mengandung gizi tinggi. Antum juga harus berhati-hati ketika memilih teman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.